Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu mengenai statistika yang berfokus pada data bivariat ya. Langsung saja silakan dibuka LKPD-nya ya, kemudian diberi nama dan kelasnya ya. Mari kita lihat dulu apa sih pembelajaran atau apa sih capaian pembelajaran yang harus kita eh, lalui di bab ini. Yaitu di akhir fase F, yaitu fase yang kelas 11, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Peserta didik dapat memperkirakan model linier terbaik atau best fit pada data numerikal, serta peserta didik dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Itu tadi ada 4 hal yang harus kita penuhi ya. Sebelum kita melakukan proses penyelidikan untuk tujuan yang pertama, kita memahami dulu apa itu scatter plot atau diagram pencar ya. Silakan dibuka di halaman 1. Kemudian poin A mengenai scatter plot atau diagram pencar. Scatter plot atau diagram pencar adalah suatu diagram yang menampilkan nilai dalam sumbu X dan sumbu Y. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi yang dengan namanya sumbu X, sumbu Y. Kemudian tujuan dari scatter plot atau diagram pencar itu adalah untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau data bivariat. Nah, jadi data bivariat di sini berarti nanti variabelnya ada dua, ya. Ada dua variabel yang kuantitatif atau bisa dihitung, dinamakan dengan data bivariat. Kita langsung saja ke latihan soalnya untuk scatter plot atau diagram pencarnya. Andi sedang melakukan penelitian. Andi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara total waktu yang digunakan oleh konten kreator untuk membuat konten per hari dan banyaknya subscribers di YouTube. Data disajikan seperti berikut. Nah, di sini Andi itu ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata waktu per hari untuk membuat konten dan banyaknya subscribers ya. Di sini waktu 5,5 jam ternyata banyak subscribersnya adalah 1.400.000. 8,3 jam banyak subscribersnya 2.400.000. 3,8 1.300.000. 6,1 1.600.000. 3,3 jam 900.000, 4,9 jam 1.500.000 dan 6,7 jam 1.700.000 orang. Buatlah diagram pencar dari data di atas. Di sini sumbu X, sumbu Y-nya sudah Pak Adi sediakan, ya. Yang mendatar itu adalah sumbu X dan yang ke atas itu adalah sumbu Y. Mari kita lukis ya. Yang pertama dulu 5,5 itu 1.400.000. Di sini angkanya tidak seperti yang ada di tabel, jadi bisa dikira-kira sendiri ya. 5,5 jam itu kan sekitar 5 lebih dikit berarti di sini. Kemudian 1.400.000. Ini kan 1.500.000 berarti kan di bawahnya dikit lah. Ya, oh berarti posisinya berada di sini. Titik ini tidak usah dikasih nama titik apa, titik apa. Cukup gambar titiknya saja, ya. Oke, yang itu sudah. Kemudian titik yang kedua,
8,3. 8,3. Di sini kemudian subscribersnya 2.400.000. Berarti 2.400.000 di sini ya. Oke. Kemudian ada lagi 3,8. 3,8 berarti hampir 4 ya. 3,8 1.300.000. 1.300.000 ya, disinilah ya. Kemudian 6,1 1,6 6,1 berarti sekitarnya di sini 1.600.000 berarti agak atas sedikit. Nah, 3,3 900 3,3 ya di sinilah. Terus 900-nya di sini. Kemudian 4,9 itu sekitar di sini lah ya, belum sampai 5. 1.500.000 persis. Ya, berarti di sini. Kemudian 6,7 6,7 itu berarti ya di sinilah 1.700.000 ya, ya di sinilah. Nah, seperti ini. Jadi titik-titiknya seperti ini ya, bisa diamati ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Kalau kalian mengamati, oh ternyata titiknya itu ya dari kiri ke kanan itu semakin naik. Betul ya? Gitu? Jadi kalau titiknya itu semakin ke kanan, ternyata titiknya itu semakin ke atas, ke atas, ke atas terusnya. Jadi bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Nah, polanya adalah semakin ke kanan, titik akan semakin ke atas. Jadi polanya seperti itu ya. Kemudian, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang digunakan untuk membuat konten dan banyak subscribers berdasarkan pola penyebaran titik-titik pada nomor 2. Jadi, kalau kita bisa ambil kesimpulan kasar ya, ini masih bukan kesimpulan final, tapi masih kasar-kasar lah. Jadi masih belum tentu itu benar atau tidak. Jadi dari gambarnya bisa dilihat bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk membuat konten, berarti jumlah subscribersnya juga semakin banyak. Ya, itu kesimpulan kasarnya ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin lama waktu yang digunakan untuk membuat konten maka semakin banyak subscribers di YouTube. Ini hanya kesimpulan kasar ya. Jadi ini bukan kesimpulan finalnya. Kenapa Pak Edi bisa bilang seperti itu? Karena suatu kesimpulan dari penelitian itu tidak hanya dilihat dari gambar saja, ya. Jadi masih banyak perhitungan yang lain yang perlu atau patut kita pertimbangkan, ya. Ini hanya kesimpulan kalau dilihat dari scatter plot atau diagram pencar.
Gitu ya untuk diagram pencarnya. Kita lanjutkan kembali untuk hubungan antara dua data. Ternyata dua data itu memiliki suatu hubungan. Hubungan yang pertama itu disebut dengan korelasi. Jadi dua data itu memiliki hubungan antara dua buah variabel. Kemudian hubungan dua data itu bisa disebut sebagai sebab akibat. Artinya variabel satu itu mempengaruhi variabel yang lain. Jadi saling berpengaruh. Kalau korelasi itu hanya punya hubungan saja, belum tentu saling mempengaruhi. Untuk memperjelas mengenai hubungan antara dua data, mari kita pahami pengertian dari data bivariat. Nah, ini pengertian dari data bivariat. Data bivariat adalah kumpulan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif, seperti yang saya jelaskan tadi. Variabel kuantitatif itu berarti variabel yang bisa dihitung, atau diukur. Dulu waktu kelas 10 sudah saya jelaskan ya. Variabel kuantitatif itu ada dua ya. Jadi variabel yang bisa dihitung itu ada dua jenis lagi, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu berarti variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen atau sumbu X. Kemudian variabel dependen itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau sumbu Y. Jadi di sini yang berpengaruh adalah variabel X-nya atau sumbu X-nya atau variabel independennya ya. Kalau dilihat dari sumbu X-nya, kalau X-nya segini apakah nanti sumbu Y-nya semakin naik atau semakin turun. Jadi yang mempengaruhi adalah independennya. Mari kita lihat latihan soal nomor 1. Ternyata soal nomor 1 mengenai Andi yang sedang melakukan penelitian tadi, yang mengenai waktu yang digunakan untuk membuat konten serta banyaknya subscribers di YouTube. Tentukan variabel independen dan variabel dependen dari cerita tersebut. Nah, di sini kita harus bisa memahami mana sih variabel independen dan mana yang variabel dependen. Ingat tadi, variabel independen itu yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi. Di sini yang mempengaruhi adalah total waktunya, ya. Jadi di sini variabel independen ini adalah total waktu yang digunakan oleh konten kreator untuk membuat konten. Jadi dengan eh, naik turunnya total waktu juga akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi variabel dependen itu yang dipengaruhi ya. Jadi variabel dependennya adalah banyaknya subscribers. Banyaknya subscribers di YouTube. Nah, gini. Ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pasangan-pasangan variabel berikut. Tentukan bagaimana hubungan pasangan-pasangan tersebut dan berikan alasannya. Yang A, banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Yang B, jarak yang ditempuh oleh sepeda motor dan volume bensin dalam tangki ya. Maaf, ini bukan tangka tapi tangki bensin.
hubungan tadi sudah Pak Ade jelaskan secara singkat, yaitu ada yang namanya korelasi, yaitu hubungan saja, ada sebagai sebab akibat. Nah, mari kita kupas untuk pertanyaan yang A. Banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Secara sekilas, ya, benar Pak. Itu berarti sebab akibatnya. Jadi sebabnya semakin banyak kendaraan bermotor, maka tingkat polusi udara juga semakin meningkat. Tapi kalau kita coba berpikir kembali, apakah polusi udara itu penyebabnya hanya kendaraan bermotor? Tidak. Masih ada penyebab-penyebab lain. Misalkan asap dari pembakaran sampah itu juga bisa sebagai salah satu penyebab tingkat polusi udara. Kemudian apalagi pembakaran hutan itu juga bisa. Nah, jadi kalau menurut Pak Adi, jadi jawaban yang A itu polanya hubungannya adalah korelasi. Kenapa korelasi? Karena masih ada apa? Karena masih ada penyebab lain dari tingkat polusi udara. Dari tingkat polusi udara. Nah, jadi karena masih ada alasan lain itulah berarti hubungannya adalah korelasi. Nah, kemudian sekarang adalah yang B. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor dan volume bensin dalam tangki bensin. Kalau jaraknya itu semakin jauh, berarti apa? Volume bensinnya tetapkah, meningkatkah, atau malah berkurang? Iya, berkurang. Apakah eh apa ya? Apakah jarak itu dipengaruhi oleh banyaknya volume bensin? B. Menurut kalian gimana? Kalau menurut Pak Adi, ya betul. Jadi jarak yang ditempuh oleh sepeda motor itu juga dipengaruhi dengan eh, volume bensin dalam tangki. Kalau misalkan volumenya bensin sedikit, ya otomatis jarak yang ditempuh oleh motor juga pendek. Beda lagi kalau tangki bensinnya full tank, otomatis jarak yang ditempuh sepeda motor sampai bensin itu habis, ya jauh. Jadi yang B itu hubungannya adalah sebab akibat. Karena apa? Karena ya semakin jauh jarak motor, jarak yang ditempuh motor, yang ditempuh motor, maka semakin banyak pula bensin yang dibutuhkan. Ya, jadi sebabnya jarak yang ditempuh motor itu jauh, berarti penyebabnya adalah bensinnya full tank. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nomor 3, kemudian pertanyaan nomor 4. Nah, 3 dan 4 ini silahkan kalian kerjakan. Ya.
Silakan kalian kerjakan, kemudian kalau dari awal sampai nomor 4 tadi sudah dikerjakan, diteliti sudah benar, silakan dikirimkan ke grup WhatsApp untuk saya nilai. Ya, silakan jawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Ya, kalau masih bingung silakan bisa menghubungi Pak Adi melalui WhatsApp. Ya. Oke, jika kalian masih bingung dengan penjelasan Pak Adi tadi, silakan putar kembali videonya. Jika setelah diputar kok masih bingung juga, silakan bisa WA Pak Adi melalui WhatsApp. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.